Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa saja? Ya benar, kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Ada yang masih ingat? Hewan apa saja kemarin yang kita bahas sistem pernafasannya? Jadi ada cacing yang bernafas melalui permukaan kulit, ada serangga yang alat pernafasannya itu berupa trakea, ikan dan amfibi yang menggunakan insang. Nah, juga ada reptil. Reptil itu seperti ular, buaya, itu alat pernafasannya sama dengan manusia, yaitu paru-paru. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia, organ-organ pernafasannya beserta fungsinya. Nah, setelah kalian nanti menyimak penjelasan dari ibu, menonton video pembelajaran, diharapkan kalian semua bisa memahami. Nah, setelah kalian bisa memahami, nanti ibu minta kalian untuk membuat bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Untuk menjelaskan sistem pernafasan pada manusia, ibu dibantu dengan PPT interaktif. Nah, untuk memulainya kita pencet start. Nah, di sini ada 3 menu materi, video pembelajaran, dan kuis. Kita pencet yang materi. Nah, ini manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen, simbol oksigen yaitu O2. Jangan lupa ya anak-anak. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Selanjutnya kita pencet next. Nah, di next ini ada organ-organ pernafasan. Dimulai dari hidung sampai ke diafragma. Yuk kita pelajari satu-satu. Nah, hidung, ini hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini ada rambut-rambut pendek dan tebal. Gunanya ini untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu juga, selain disaring, udara yang masuk diselembabkan di selaput hidung. Organ berikutnya ada faring. Nah, gambarnya seperti ini faring. Faring ini persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Berikutnya ada organ laring. Laring atau biasa familiarnya kita sebut dengan tekak atau jakun. Nah, ini terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, kalau di gambarnya ini seperti ini, panjang. Nah, ini pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Organ berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, ini di gambarnya ada bercabang ini ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Organ berikutnya ini ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus. Kalau kita bernafas menghirup oksigen, terus kita mengeluarkan karbon dioksida, tempat pertukarannya itu di alveolus. Selanjutnya ada diafragma. Nah, kalau digambar seperti ini.
Diafragma adalah otot pernafasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Sebagian besar tugas selama peristiwa pernafasan ini dilakukan di diafragma. Kita masuk ke menu berikutnya, ada video pembelajaran. Di video pembelajaran ini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang telah Ibu buat. Dari video pembelajaran ini, jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Tentunya, kita sudah mengetahui bahwa oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kita harus menghirup oksigen tersebut agar bisa masuk ke dalam tubuh dan kemudian zat buang yang berupa karbon dioksida harus kita hembuskan. Lalu, apakah nama kegiatan tersebut? Ya, jawabannya bernafas. Tahukah kalian bahwa kita bernafas itu hampir 17.000 kali dalam setiap hari? Dan kenapa kita perlu bernafas? Karena dengan bernafas maka ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan oksigen tersebut akan berguna untuk proses metabolisme di dalam tubuh sehingga kita bisa menghasilkan energi. Nah, selama bernafas, udara akan masuk dan keluar melalui organ-organ pernafasan yang dimulai dari hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, lalu ada bronkus. Kemudian ada paru-paru dan juga ada yang namanya alveolus. Nah, organ-organ tersebut saling berkaitan, sehingga ketika kita melakukan pernafasan, maka melibatkan organ-organ pernafasan secara berurutan. Dimulai dari hidung hingga ke organ yang paling terdalam, yaitu paru-paru. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru. Hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring melalui rambut-rambut halus. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum proses di paru-paru, udara akan melewati saluran udara yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang-cabang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Bagaimana anak-anak video pembelajarannya? Apakah bisa dipahami? Nah, kalau bisa kita masuk ke menu berikutnya. Ini ada menu kuis. Nah, kuis ini Ibu gunakan sebagai tugas evaluasi. Di sini ada petunjuk mengerjakan, ada 5 petunjuk. Nah, ini ada soalnya, ada 5 soal. Soal ini kalau kalian tadi menyimak penjelasan dari Ibu, terus menonton videonya, mencatat poin-poin pentingnya, pasti kalian bisa menjawabnya. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, menonton video pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok dengan anggota kelompoknya 5 orang. Pembagiannya urut nomor absen 1 sampai 5 itu di kelompok 1, absen 6 sampai 10 di kelompok 2, berikutnya sampai absen ke 26 sampai 30 itu di kelompok yang terakhir, kelompok 6. Tugasnya yaitu kalian membuat bagan cara kerja organ pernafasan manusia pada selembar karton putih.
Nah, bagan ini dipresentasikan pada pembelajaran kelima. Jadi anak-anak semuanya masih ada waktu sekitar 3-4 hari lagi untuk membuatnya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Jangan lupa tugas evaluasi yang Ibu berikan tadi dikerjakan. Lanjutnya anak-anak, kita hari ini belajar apa saja? Benar, hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan manusia dan organnya beserta fungsinya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, Ibu memohon maaf. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.